Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا جل جلاله في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Tentunya puji dan syukur selalu dan senantiasa dan seyogyanya demikian kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Dan tentunya nikmat yang paling mahal, yang paling berharga dan lebih mahal daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia bagi seorang muslim dan muslimah adalah nikmat agama. Nikmat mentauhidkan Allah Jalla wa Ala, tidak berbuat syirik, nikmat beribadah kepadanya dengan sunnah Nabi SAW, bukan dengan bid'ah dan hawa nafsu, dan nikmat dekat dengan Allah Jalla wa Ala dan tidak menjauhinya dengan maksiat. Di dalam sebuah riwayat yang datang secara marfu' namun dengan sanad yang dhaif, dan secara mauquf dari sebagian sahabat Nabi SAW dengan sanad yang sahih. Di antaranya dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu an, beliau mengatakan: innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib wa la yu'ti din illa man yuhib. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Oleh karenanya dunia bukanlah pertanda cintanya Allah Jalla wa'ala kepada hambanya. Bahkan nilai dunia yang tidak mendekatkan seseorang kepada Allah Jalla wa'ala dikatakan oleh Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh Muhaddithul Asr Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu taala dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, "Law kanatid dunya tazinnu 'inda Allah janaha ba'udatin lama saqa minhal kafir syurbata ma." Seandainya dunia beserta isinya ini memiliki nilai satu sayap dari seekor nyamuk di sisi Allah, lama saqa minhal kafir syurbata ma, niscaya Allah tidak akan memberikan seteguk air minum pun kepada orang kafir. Seandainya dunia itu pertanda cinta Allah Jalla wa'ala kepada hambanya dan memiliki nilai di sisi Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya teriwayatkan dari Salamah bin Dinar Abu Hazim rahimahullah,
sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya di dalam kitabnya Hilyatul Auliya, bahwasanya beliau mengatakan kullu ni'matin la tuqarribuka ilallahi fahiya baliyah. Setiap nikmat dunia yang tidak mendekatkan engkau kepada Allah, maka ia adalah malapetaka yang Allah timpakan kepadamu sebelum azabnya menimpamu di alam barzah dan di akhirat kelak. Kullu ni'matin la tuqarribuka ilallahi fahiya baliyah. Setiap nikmat dunia yang tidak mendekatkan engkau kepada Allah, maka ia adalah malapetaka yang Allah timpakan kepadamu. Demikian ditegaskan oleh Salamah bin Dinar Abu Hazim rahimahullah, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya di dalam kitabnya Hilyatul Auliya. Maka Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengatakan, innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu, wa la yu'ti ad-din illa man yuhibbu. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Adapun nikmat agama, maka Allah tidak akan memberikannya kecuali kepada hamba yang ia cintai sahaja. Dan berkumpulnya kita saat ini di rumah Allah Jalla wa'ala yang mulia ini, setelah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, sembari menunggu masuknya waktu salat isya, yang merupakan salah satu dari dua salat yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna athqala salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihi ma la'atawhuma walau habwa. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh, dan kalaulah mereka mengetahui akan keutamaannya, maka mereka akan pergi melaksanakannya meskipun mereka harus merangkak. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Duduknya kita di dalam rumah Allah Jalla wa'ala yang mulia ini setelah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, sembari menunggu masuknya waktu salat isya, dalam rangka at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr di antara kita adalah di antara nikmat agama yang Allah berikan kepada kita dan wajib kita syukuri. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala dengan nama-namanya yang maha indah, wa sifatihil ula, dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, wa bismihil a'zam alladhi idha su'ila bihi ajab, dan dengan namanya yang al-a'zam, yang paling agung, yang apabila Allah Jalla wa'ala diminta dengannya, maka ia akan mengabulkan permohonan hambanya agar menjadikan kita ke dalam golongan-golongan yang ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabazilina fi. Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka duduk-duduk berkumpul sesama mereka karenaku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku. Dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Dan sungguh tiada tempat yang lebih indah, yang lebih bagus, yang lebih menenteramkan jiwa kita dan lebih dicintai oleh Allah Jalla wa'ala untuk kita duduk-duduk berkumpul, saling kunjung mengunjungi dan saling sapa di antara kita selain daripada masjid. Maka kalau ada yang bertanya di manakah tempat kajian yang paling istimewa, yang paling berharga dan yang paling eksklusif dan yang paling utama, maka jawabannya adalah di masjid. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, inna ahabbal biladi ila Allah masajiduha wa inna abghadhal biladi ila Allah aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di atas permukaan bumi ini adalah masjid. Sebagaimana tempat yang paling dimurkai oleh Allah adalah pasar. Dan menjadi lebih utama majlis dan pertemuan kita di dalam masjid adalah tatkala kita bertemu dan berkumpul di dalam masjid setelah melakukan salat wajib, sembari menunggu masuknya waktu salat yang berikutnya dan sambil menuntut ilmu agama. Maka ini adalah keutamaan di atas keutamaan. Bagaimana tidak? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, Nabi bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu'i ala al-makarihi wa kathratul khuta ila al-masajidi wa intidharus salati ba'da as-salah. Fadhalikumur ribat wa dhalikumur ribat.
Maukah kalian aku beritahukan amalan-amalan yang akan menghapuskan dosa dan mengangkatkan derajat kalian di sisi Allah? Tentu kami mau, wahai Rasulullah, jawab para sahabatnya. Beliau pun bersabda, menyempurnakan wudhu meskipun berat. Banyaknya langkah yang kalian angkat menuju masjid. Dan yang ketiga, inilah sisi pendalilan darinya, menunggu masuknya waktu salat setelah melakukan salat sebelumnya. Itulah yang disebut ribat, dan itulah yang disebut ribat. Dan keutamaan melakukan ribat Allah sebutkan di ayat terakhir dari surat Ali Imran, yaitu pada firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah menjadikannya sebagai sebab-sebab keberuntungan. Juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa dzalika annahu idza tawaddaa fa ahsana al-wudu thumma kharaja la yukhrijuhu illa as-salah lam yakhtu khutwatan illa rafa'allahu biha darajatah wa hatta anhu biha khati'atah. Fa idza dakhala al-masjid kana fi salatin man tadhara as-salah ma damat as-salah hiya allati tahbisu wal malaikatu taqulu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa shalli alaihi. Kama qala, apabila salah satu di antara kalian berwudu kemudian ia memperbaiki wudunya, dan kata Imam Az-Zuhri yang meriwayatkan hadis ini, tiada wudu yang lebih bagus daripada wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia keluar dan tiada yang mengeluarkannya kecuali salat, maka setiap langkah yang dia angkat menuju masjid itu akan menghapuskan satu dosa dan mengangkatkan satu derajat. Kemudian apabila dia masuk ke dalam masjid, maka dia tertulis sebagai orang yang sedang salat meskipun dia tidak sedang salat, selama menunggu salat yang akan ditegakkan, dan tiada yang menghalanginya keluar meninggalkan masjid kecuali salat yang ia tunggu untuk ditegakkan. Dan selama itu juga para malaikat mendoakannya, ya Allah ampunilah dosa dia, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah pujilah dia. Dan menjadi bertambah keutamaannya tatkala kita sambil menunggu salat isya kita menuntut ilmu agama. Di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di rumah Allah dalam rangka mengkaji dan mempelajari agama Allah kecuali akan turun sakinah ilahi ke dalam dada-dada mereka, tercurahkan rahmat kepada mereka, malaikat-malaikat Allah akan meliputi mereka, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Jalla wa Ala akan menyebut-nyebutkan mereka dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Maka ikhwanul karam wa akhwati al-karimat, hendaknya kita dan khususnya antum yang dimudahkan oleh Allah untuk dekat dengan masjid yang di dalamnya ditegakkan banyak kajian, agar banyak-banyak bersyukur kepada Allah, karena ini nikmat yang tidak diberikan kepada banyak dari saudara-saudara kita di luar sana, baik yang ada di Indonesia ataukah di luar Indonesia, yang mungkin semangat mereka lebih tinggi daripada kita. Nah, tinggal berdomisil dekat dengan masjid yang di sana ditegakkan salat 5 waktu berjamaah sesuai dengan sunnah, dan banyak kajian sunnah. Ini nikmat yang tiada tara, ini nikmat yang tidak bisa dinilai dengan dunia beserta isinya. Bahkan di sebagian tempat seseorang bertetangga dengan masjid, tetapi jangankan kajian, salat 5 waktu saja tidak ditegakkan kecuali maghrib dan isya. Bahkan tidaklah dia pergi salat subuh ke masjid kecuali dia yang akan memandangkan azan, dia yang akan iqamah, dia yang akan menjadi imam sekaligus sebagai makmum satu-satunya. Dan itu pun terkadang membuat tokoh setempat tersinggung, sampai ada yang menegurnya, kamu nggak usah buat yang aneh-aneh di kampung ini, di sini udah biasa sholat jamaah itu cuma maghrib sama isya. Ya, Masya Allah, kalau dekat dengan masjid kita bisa menjaga sholat 5 waktu berjamaah, tidak dilakukan dengan cara-cara yang penuh dan kesyirikan, kebidahan, dan kajian sunnah juga banyak. Ini nikmat yang tiada tara jemaah, yang wajib disyukuri. Dan ingat firman Allah, la in syakartum la azidannakum
Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri nikmatku, aku akan menambahkannya. Dan apabila kalian mengkufurinya, maka aku akan mencabutnya dari kalian. Maka adabku sangatlah pedih, dan merupakan adab Allah yang sangat pedih kepada seorang hamba adalah Allah mencabut sebuah nikmat yang telah ia berikan karena dia tidak pandai mensyukurinya. Nah, maka ketika kita melihat diri kita kok semakin jauh dari ilmu agama, maka sejatinya bukan kita yang menjauhi ilmu agama. Ilmu agama terlalu mahal untuk dijauhi oleh kita yang kotor dengan maksiat. Tetapi sejatinya Allah yang telah mencabut dan mengambil kembali nikmat ilmu agama tersebut karena dosa-dosa dan kotoran-kotoran yang ada di dalam jiwa kita. Sebagian orang ketika dia tidak menuntut ilmu agama, dia mengira bahwa dialah yang telah meninggalkan ilmu agama. Sejatinya Allah lah yang menjauhkan dia dari ilmu agama. Dan sejatinya adalah ilmu agamalah yang menjauhinya, bukan dia menjauhi ilmu agama. Karena Allah yang sedang murka kepadanya. Karena seandainya Allah sedang cinta kepadanya, pasti Allah tidak akan menjauhkan dia dari ilmu agama. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Maka sekali lagi jemaah yang dimuliakan Allah, banyak-banyaklah antum bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala apabila memiliki tempat tinggal yang dekat dengan rumah Allah, yang tidak penuh kecuali dengan tauhid dan sunnah, dan banyak kajian-kajian ilmu agama yang dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah di dalamnya. Karena banyak orang yang awalnya diberikan kemudahan oleh Allah untuk tinggal dekat dengan majelis ilmu agama, tetapi justru setelah dia dekat dengan majelis ilmu agama, justru dia lebih jarang menghadirinya daripada orang-orang yang tempat tinggalnya jauh, berkali-kali lipat lebih jauh darinya. Maka dengan berjalannya waktu, Allah mencabut nikmat menuntut ilmu agama darinya, sehingga dia merasa sangat susah untuk kembali ke majelis ilmu agama, meskipun majelis ilmu agama di dalam masjid tersebut hanya beberapa langkah dari rumahnya. Amat berat baginya untuk mengangkat langkahnya, amat berat baginya untuk membuka kembali pintu hatinya untuk menerima dan mendengarkan kajian-kajian ilmu agama. Ini menunjukkan Allah sedang murka kepada kita. Karena seandainya Allah tidak sedang murka kepada kita, sedang cinta kepada kita, pastilah Allah akan memudahkan ilmu agama untuk kita. Dan lebih dikhawatirkan lagi apabila itu pertanda Allah tidak ingin memudahkan jalan menuju surga buat kita. Karena kalau Allah ingin memudahkan jalan menuju surga untuk kita, pastilah Allah akan memudahkan kita menuntut ilmu agama. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ini sebagai muqaddimah di kajian perdana kita ini. Dan pembahasan kita sebagaimana yang diminta kepada ana adalah terkait cara mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke umat manusia ini adalah nikmat dan rahmat untuk alam semesta ini. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Sungguh dialah Allah yang telah mengutus di tengah-tengah kaum yang ummiyin. Ummi adalah alladzi la yaqra al-maktub wa la yaktub al-maqru. Itu namanya ummi. Ya, ummi dengan tasydid. Kalau ummi, ya, mudhaf ilaih dari kepada ya mutakallim, artinya ibuku. Ya. Jangan antum panggil orang lain sama ummi fulan, berarti artinya sama ibuku fulan. Ini namanya mengarabkan bahasa Indonesia. Ya. Ibu orang juga dia panggil ummi. Ya. Sama ummi itu, berarti sama ibuku itu.
Kalau ummi, ummiyun, ummiyani, ummiyuna artinya adalah orang yang buta huruf. Artinya tidak mampu membaca yang tertulis dan tidak mampu menuliskan sesuatu yang dibacakan kepadanya. Ini namanya ummi. Dan ini karamah untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebuah kekurangan. Karena dengan kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ummi, maka terjawablah tuduhan-tuduhan orang kafir seperti Yahudi di masa itu bahwa Al-Quran hasil buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin Al-Quran hasil buatannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sementara beliau sendiri diketahui oleh mereka, jangankan beliau, mayoritas masyarakat Mekah saat itu adalah ummiyin, orang-orang yang buta huruf. Makanya Allah mengatakan, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu alwatin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Seandainya Muhammad berani mengatasnamakan kepada kami sebagian ucapan yang bukan dari kami, laqata'na minhu bil yamin, la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na anhu la akhadna minhu bil yamin, akan diputuskan urat nadinya oleh Allah. Nah, akan dimatikan oleh Allah Jalla wa'ala, dan tidak ada satupun di antara kalian yang mampu mencegah Allah untuk mematikannya. Nah, Allah mengatakan dialah Allah yang telah mengutus seorang Rasul di tengah-tengah ummiyin, kaum yang ummi, seorang Rasul dari diri mereka, dari manusia, bukan dari jin, bukan dari malaikat. Ini nikmat jemaah. Bayangkan kalau sempat Rasul yang diutus kepada manusia dari kalangan jin, bukan dari kalangan manusia. Antum dengar khutbah Jumat cuma suaranya doang, khotibnya tidak terlihat, ngeri nggak? Hah? Antum salat subuh imamnya terdengar suaranya doang, orangnya nggak terlihat, jin. Ini rahmat dari Allah. Demikian juga rahmat dari Allah. Allah tidak mengutus seorang nabi kepada kita dari kalangan malaikat. Bayangkan kalau malaikat yang menjadi rasul, guru manusia, dan malaikat tidak memiliki sifat manusia, nggak punya hawa nafsu, tidak memiliki dosa sebutir debu pun, siapa yang salah langsung ditampar. Tetapi Allah dengan rahmatnya mengutus seorang nabi kepada kita dari kalangan manusia, dari bangsa Arab, dari keluarga dan keturunan yang diketahui kemuliaan dan ketokohannya. Nah, sehingga tiada alasan untuk mereka khususnya saat itu untuk mendustakan beliau, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang mensucikan mereka dari kotoran syirik dan bidah, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah, wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selain Al-Quran. Dan mereka sebelumnya adalah orang-orang yang berada di dalam kesesatan yang nyata. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulah. Sungguh besar nikmat Allah kepada kaum mukminin tatkala Allah utuskan kepada mereka seorang rasul. Allah Jalla wa'ala juga berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, azizun 'alaihi ma 'anittum, ia memiliki sifat merasa berat, dia juga tersakiti, dia merasa berat jika ada sesuatu yang memberatkan kalian, sehingga beliau rela berulang kali datang kembali kepada Allah meminta untuk diringankan salat 5 waktu yang tadinya diwajibkan sebanyak 50 salat dalam sehari dan semalam. Beliau berulang kali memberanikan dirinya meminta kepada Allah agar diringankan sehingga menjadi 5 waktu salat, namun pahalanya seperti 50 waktu salat. Lihat betapa mulianya beliau. Ketika beliau telah melakukan salat tarawih 2 malam atau 3 malam berturut-turut, maka pada malam berikutnya para sahabat pun berkumpul di Masjid Nabawi menunggu beliau keluar untuk melakukan salat tarawih berjamaah kembali. Beliau pun batal keluar. Kemudian esok harinya beliau menyampaikan, aku telah melihat kalian berkumpul di dalam masjid menunggu aku keluar untuk melakukan salat tarawih. Aku pun membatalkannya, khawatir akan diwajibkan kepada kalian.
Makna dikhawatirkan akan diwajibkan kepada kalian ini ada dua maknanya. Sebagian ulama mengatakan maksudnya khawatir akan diwajibkan atas kalian menurut pandangan kalian, prediksi kalian, pemahaman kalian. Makna yang kedua, menjadi wajib karena Nabi yang melakukannya terus menerus. Nah, ini dua makna untuk sabda beliau di atas. Beliau pun meninggalkannya, sehingga sholat tarawih tidak wajib. Dan betapa benar apa yang Allah katakan tadi, azizun alaihi ma hanittum. Dia merasa berat jika ada sesuatu yang memberatkan kalian. Bahkan di dalam riwayat Imam Muslim di dalam salat subuh, ketika Nabi SAW sedang salat, terdengarlah tangisan seorang bayi. Fatajawwaztu fi salah. Maka aku pun, kata beliau setelah salat, mempercepatkan salat tadi. Padahal aku ingin membaca bacaan yang panjang. Karena mendengar tangisan seorang bayi, aku pun menyegerakan salatku syafaqatan ala ummi, sebagai bentuk perhatian dan kasih sayangku kepada ibunya. Kalau bayi mah biasa menangis. Yang paling berat ketika ada bayi yang nangis siapa? Ibunya. Ya, karena kasih sayang kepada seorang bayi dan juga karena menahan malunya dengan jamaah. Nabi pun menyegerakan salatnya syafaqatan, karena perhatian kepada ibunya. Subhanallah, azizun alaih ma'anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Dan ia amat semangat terhadap kalian di dalam menuntun kalian menuju surga Allah dan menyelamatkan kalian dari neraka Allah. Selama 23 tahun beliau berdakwah demi menyelamatkan umatnya dari neraka Allah dan menuntun mereka ke surga Allah. Beliau pernah dibuli, dilempar dengan kotoran hewan, pernah dilempar dengan batu sehingga berlumuran darah. Topi parang beliau pernah dipecahkan, pipi beliau berlumuran darah di perang Uhud. Selama 23 tahun tersebut, kepala beliau pernah dihargakan dengan 100 ekor onta menjadi wanted bangsa Arab. Siapa yang bisa menebas leher beliau dan membawa kepala beliau yang begitu mulia akan dihadiahkan 100 ekor onta yang paling mahal di masa itu. Di jalan tersebut beliau berulang kali pernah mengikat perutnya dengan batu karena kelaparan yang menimpa beliau. Di jalan tersebut pernah 2 bulan berturut-turut seluruh dapur di rumah istrinya tidak ngebul, tidak hidup. Tiada makanan yang bisa mereka olah, sehingga Urwah ketika mendengar cerita tersebut bertanya kepada Aisyah, "Famakani yu'ishukum?" Jadi apa yang anda kalian konsumsi saat itu wahai bundaku Aisyah? Beliau pun menjawab, al-aswadan, air dan kurma. Hanya saja terkadang ada tetangga Ansar yang membawakan susu dari kambing kepada kami. Nah, di jalan demi menyelamatkan kita dari neraka Allah dan memasukkan kita ke dalam surga Allah, Nabi kita kehilangan seluruh anak-anaknya. Tidak ada yang tersisa satupun dari anaknya kecuali Fatimah radhiyallahu anha, sehingga beliau dibuli oleh orang-orang Arab dan dikatakan sebagai abtar, orang yang putus nasabnya, karena yang tertinggal hanya anak perempuan yang binnya akan putus kepada beliau. Maka turunlah firman Allah, inna syani'aka huwal abtar. Justru yang mencelamulah orang yang terputus. Meskipun mereka memiliki anak yang banyak dari kalangan laki-laki, tetapi karena kekufuran yang ada pada mereka, huwal abtar, dia tetap terputus. Harisun alaikum, dia amat semangat menuntun kalian ke surga Allah dan menyelamatkan kalian dari neraka Allah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min nabiyyin yub'atsu qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ya'lamuhu lahum wa an yunzirahum min syarri ya'lamuhu lahum. Setiap nabi yang diutus sebelumku berkewajiban menunjukkan umatnya kepada setiap kebaikan yang telah ia ketahui dan memperingatkan mereka dari setiap kejelekan yang ia ketahui.
Syekh Al-Albani dalam kitabnya As-Silsilatus Shahihah menyebutkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Ma min syai'in yuqarribukum ilal jannah illa qad bayyant, wa ma min syai'in yuba'idukum aw yuqarribukum ilan nar illa qad bayyant." Oh, kama qala. Tiada sesuatu yang mendekatkan kalian ke surga Allah kecuali telah aku terangkan. Dan tiada sesuatu yang bisa menjerumuskan kalian ke dalam neraka Allah kecuali juga telah aku jelaskan. Sehingga seperti yang Allah katakan di dalam surat Al-Muzammil, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu wa akhdan wabila." Sungguh kami telah mengutus seorang rasul kepada kalian yang akan menjadi saksi untuk kalian. Setiap kali ada yang berkata kepada Allah, "Ya Allah, saya tidak mengetahui ini haram. Ya Allah, saya tidak tahu rupanya ini jalan menuju neraka Allah." Nabi akan berkata, "Ya Allah, qad addait." Ya Allah, aku telah menjelaskan itu. 23 tahun aku berdakwah menjelaskan itu semuanya. Hadis-hadisku ada di tengah-tengah mereka, tetapi mereka acuh tak acuh. Mereka enggan mempelajarinya, mereka enggan mengamalkannya. Syahidan alaikum. Beliau akan menjadi saksi atas kita. Kalau saksi di dunia, mungkin kejujurannya bisa kita beli dengan uang kita. Kejujurannya bisa kita hilangkan dengan intimidasi yang kita lakukan terhadapnya. Tetapi yang akan menjadi saksi kepada kita di persidangan akhirat nanti adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang masuk surga dengan itu dan ada yang harus masuk neraka karena persaksiannya. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Makanya ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu membaca surat An-Nisa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi berkata kepadanya, "Iqra' alayyal Qur'an." Wahai Abdullah bin Mas'ud, tolong bacakan Al-Quran kepadaku. Beliau pun berkata, "Aqra'u wa aqra'ul Qur'an wa alayka unzil." Wahai Rasulullah, aku bacakan Al-Quran untukmu sementara Al-Quran itu sendiri turun kepadamu dan kami mengetahuinya darimu. Maka Nabi SAW bersabda, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Aku suka mendengarkan Al-Quran dari selain diriku. Beliau pun membaca surat An-Nisa, dan ketika beliau tiba di ayat Allah Jalla wa'ala, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Wahai Muhammad, bagaimana dengan engkau di hari kiamat nanti, di mana setiap umat akan kami datangkan seorang saksi dari mereka yang akan bersaksi atas mereka, dan kami datangkan engkau sebagai saksi terhadap umatmu. Maka Nabi SAW mengatakan, "Hasbuk, hasbuk." Cukup, cukup, wahai Abdullah bin Mas'ud. Faltafattu ilaihi fa idza 'ainahu tadrifan. Aku pun melihat beliau, menoleh ke beliau, maka aku melihat beliau sedang menangis, memikirkan bagaimana nanti aku memberikan persaksian, dan setelah persaksian tersebut justru membuat sebagian umatnya masuk ke dalam neraka Allah. Sungguh benar sifat beliau, harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Dia sangat semangat di dalam menuntun kalian ke surga Allah dan menyelamatkan kalian dari neraka Allah Jalla wa'ala. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mathali wa mathalakum kamathali rajulin awqad nara faja'ala al-janadib wal farash yaqa'na fiha wa huwa yadhubbuhunna anha wa ana akhidhun bihujazikum wa antum tuflituna min yadai." Sesungguhnya perumpamaan aku dan kalian, dan teman-teman sekalian, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, hendak yang benar-benar kita merenungi hadis Nabi ini. Kalau ana dan antum tidak baper, tidak tersinggung dengan hadis Nabi berikut ini, demi Allah berarti hati kita sedang berpenyakit, atau jangan-jangan hati kita sedang mati dan telah membeku dan lebih keras daripada batu. Ya, hendaknya hadis Nabi yang berikut ini membuat kita tersinggung dan baper. Kalau kita juga tidak tersinggung dan baper dengan sindiran beliau di dalam hadis berikut ini, berarti hati kita sedang berpenyakit. Hati kita bahkan mungkin sedang mati. Dan hendaknya segera bertaubat kepada Allah agar Allah hidupkan kembali hati kita yang sedang mati dan membeku ini.
Nabi mengatakan, inna mathali wa mathalakum kamathili rajulin awqad nara. Sesungguhnya perumpamaan aku dan kalian itu seperti seorang lelaki yang menghidupkan api di malam hari. Tatkala api yang dia hidupkan itu telah menyala, faja'ala al-janadib wal farash yaqa'na fiha, maka datanglah hewan-hewan kecil seperti belalang dan semisal dengannya mendekat dari api tersebut. Dia pun berusaha sekuat tenaga menjauhkan belalang-belalang itu, hewan-hewan kecil itu dari api tersebut. Dan aku pegang erat-erat pinggang kalian dengan kedua tanganku. Wa antum tuflituna min yadayya, tetapi kalian rela, kalian tega, kalian nggak punya hati, kalian rela dan tega melepaskan kedua tanganku dari pinggang-pinggang kalian yang sedang aku pegang erat-erat agar tidak jatuh ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Adakah bahasa yang lebih tajam dari ini jemaah? Adakah sindiran yang lebih pedas dari ini? Ini sindiran Nabi SAW untuk kita. Ini teguran dari Nabi SAW untuk kita. Beliau umpamakan diri beliau dan kita dengan dua perumpamaan. Yang pertama, seperti seorang laki-laki yang menghidupkan api di malam hari. Tatkala api tersebut telah menyala, datanglah hewan-hewan kecil seperti belalang, dan itulah kita. Maka lelaki tersebut berusaha sekuat tenaga menyelamatkan, menjauhkan belalang-belalang dan hewan-hewan kecil itu dari api tersebut. Setiap kali dijauhkan, kemudian datang kembali, dijauhkan kembali, datang kembali, dijauhkan kembali. Dia tidak pernah bosan menyelamatkannya. Demikianlah Nabi kita SAW. 23 tahun beliau berjuang untuk menyelamatkan kita dari neraka Allah dan menuntun kita ke surga Allah tanpa ada bosannya, tanpa mengenal malas, tanpa futur. Kalau kita terkadang bisa futur, bahkan terkadang jadwal yang sudah terjadwal saja, terkadang karena kita manusia meliburkannya karena sedang futur, sedang malas untuk mengajar dan sebagainya. 23 tahun Nabi tidak mengenal malas, tidak mengenal futur. Beliau rela membelah padang pasir di siang hari dan di malam hari, naik turun gunung batu, membelah padang pasir yang penuh dengan hal-hal yang membahayakan nyawa beliau. Padang pasir terdapat di sana hewan-hewan yang berbisa, bahkan ular yang ada di padang pasir termasuk ular yang paling berbisa di dunia. Beliau belah padang pasir yang luasnya seperti lautan di siang hari, di malam hari, berjalan kaki. Tiada yang beliau bawa kecuali apa yang ada di tubuhnya, bersama sahabat terdekat dan tercintanya Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan tidaklah menunggangi onta kecuali beberapa saat sebelum sampai ke Madinah. Beliau lakukan itu semuanya demi menyelamatkan kita dari neraka Allah, demi menyelamatkan kita dari neraka Allah. Tapi perang beliau pernah dipecahkan ya akhi. Demi beliau menyelamatkan kita, pipi beliau pernah berlumuran darah di perang Uhud. Demi menyelamatkan kita dari neraka Allah, gigi taring beliau pernah dipatahkan di dalam perang Uhud. Demi menyelamatkan kita dari neraka Allah, beliau pernah dihujani batu oleh masyarakat Taif, sehingga sebagian sahabat langsung melakukan pagar betis dan mereka pun ikut berlumuran darah. Datanglah malaikat yang menjaga dua gunung besar yang ada di saat itu, menawarkan, insyid, kalau engkau mau wahai Muhammad, aku akan angkat dua gunung besar ini dan aku timpakan kepada mereka. Tetapi Nabi kita SAW justru berkata, la, inni arjullaha an yukhrija min aslabihim man ya'budullaha wa la yushriku bihi syai'a. Jangan wahai malaikat, aku berharap Allah melahirkan dari mereka anak keturunan yang mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan doa ini Allah kabulkan. Sampai saat ini ulama yang berasal dari Taif adalah ulama-ulama yang dikenal dengan kekuatan akidah, tauhid, dan ya, perjuangan
yang luar biasa di dalam menjelaskan tentang tauhid dan syirik. Dari semenjak masa Nabi sampai hari ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari Taif, ulama-ulama lajnah daimah yang dikenal dengan kekuatan akidah, ilmu tauhid, itu dari Taif rata-rata. Nah, itu Nabi lakukan demi menyelamatkan kita dari neraka, demi menyelamatkan kita dari neraka Allah. Beliau tidak sekali dua kali pernah mengikat perutnya dengan batu karena kelaparan yang menimpa beliau. Demi menyelamatkan kita dari neraka Allah, beliau diuji dengan kemiskinan. Istri beliau pernah dituduh dengan tuduhan yang keji, berzina dengan Sofwan bin Mu'attal. Kemudian turunlah 10 ayat dari surat An-Nur yang membersihkan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan yang keji tersebut. Demi menyelamatkan kita dari neraka Allah, beliau pernah dikatakan sebagai tukang sihir, orang gila, penyair, dan pemecah belah umat bangsa Arab khususnya. Itu semuanya beliau lewati. Beliau lahir dalam keadaan tidak melihat wajah ayahnya. Di umur masih kecil, beliau harus melihat ibundanya meninggal di depan matanya di dalam perjalanan pulang ziarah kuburan ayahnya. Kemudian dirawat oleh kakeknya, kakeknya pun meninggal dunia. Kemudian dirawat oleh pamannya, sampai besar dinikahkan dan dibela dakwahnya. Beliau tidak pernah kenal lelah. Nah, bahkan perselisihan di dalam rumah tangga yang terjadi di tengah-tengah para sahabat pun beliau yang ikut turun tangan mendamaikannya. Nah, itu semua beliau lakukan demi menyelamatkan kita dari neraka Allah. Dan beliaulah yang pernah menangis di hadapan para sahabatnya. Beliaulah yang pernah berkata, waditu anni raaitu ikhwani. Aduhai seandainya aku melihat wajah-wajah saudara-saudaraku. Para sahabat pun baper, wahai Rasulullah, alasna ikhwanak, apakah kami ini bukan saudara-saudaramu? Maka Nabi pun mengatakan, kalian ashabi, sahabat-sahabatku, artinya lebih tinggi dariku. Yang aku maksud dengan saudara-saudaraku adalah mereka umatku yang datang setelahku, tidak melihat aku, tidak bertemu denganku, tetapi mereka beriman kepadaku. Bayangkan jemaah, kita yang penuh dosa ini siang dan malam bermaksiat kepada Allah pernah dirindukan oleh Nabi SAW lebih dari 1000 tahun yang lalu. Pantaskah kita tidak merindukan beliau? Beliau saja merindukan kita. Sampai-sampai beliau berkata di hadapan para sahabatnya, seandainya aku melihat wajah-wajah saudaraku. Sehingga para sahabatnya baper dan mengatakan, alasna ikhwanak, apakah kami bukan saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Beliau pun menjawab, bal antum ashabi, kalian adalah para sahabatku. Yang aku katakan, aku ingin melihat wajah-wajah saudaraku adalah umatku yang mereka datang jauh setelahku. Mereka tidak bertemu denganku, tetapi mereka beriman dan mengikuti sunnahku. Dirindukan oleh Nabi SAW. Beliau ingin dan berangan-angan untuk bisa melihat wajah-wajah kita ini. Nah, perumpamaan kedua yang Nabi SAW sebutkan di dalam hadis ini adalah, wa ana akhidhum bihujazikum wa antum tuflituna min yadi. Aku pegang erat-erat pinggang kalian agar tidak terjerumus ke dalam neraka Allah, ke dalam perbuatan syirik, perbuatan bidah dan maksiat, tetapi kalian tega melepaskan kedua tanganku dari pinggang-pinggang kalian. Ini perumpamaan yang cukup dalam jamaah, karena pegangan yang paling kuat pada tubuh seseorang adalah di pinggangnya. Maka kita melihat kalau ada perlombaan tarik tambang atau kayak yang lain, yang ketika seorang diboncengi oleh seseorang di atas kendaraannya, dia akan memegang di pinggangnya. Ini yang dipilih oleh Nabi untuk mengumpamakan tentang perjuangan beliau untuk menyelamatkan kita dari neraka Allah. Tapi yang membuat hati kita menjadi tersayat-sayat, tersipu malu dengan beliau, beliau mengatakan, tetapi kalian tega melepaskan kedua tanganku dari pinggang kalian. Bayangkan jemaah dimuliakan Allah, apabila ada seorang anak dikejar oleh ibunya, kemudian ibunya pun memegang pinggangnya dengan kedua tangannya seerat mungkin dan berkata, nak, jangan pergi nak, jangan tinggalkan ibu nak. Kemudian anak tersebut dengan teganya melepaskan kedua tangan ibunya, kemudian pergi meninggalkannya. Bukankah semua orang akan mengatakan ini anak sangat durhaka? Dan itulah yang kita lakukan berulang kali kepada Nabi kita SAW.
tetapi beliau pernah merindukan wajah kita. Bahkan beliau pernah berangan-angan untuk bisa bertemu dan berjumpa dengan kita, meskipun kita sangat bengal dan berulang kali bermaksiat kepadanya. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ini beberapa dalil yang menjelaskan kepada kita betapa mulia sifat Nabi yang membuat kita semestinya cinta dan semakin merindukan beliau. Dan pada waktu azan Isya yang sudah tiba, kita lanjutkan sedikit lagi antara azan dan iqamah, atau setelah Isya antara azan dan iqamah, ya, terkait bukti cinta kita kepada Nabi SAW, atau hal apa yang harus kita lakukan apabila kita benar-benar cinta kepada beliau. Barakallahu fikum. Silakan kumandangkan azannya. Ikhwanal kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Merupakan konsekuensi dari syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan pengakuan kita bahwa kita cinta kepadanya, dan itu bukti cinta kita yang sesungguhnya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak yang dijelaskan oleh para ulama. Ana sebutkan beberapa dari hal tersebut karena waktu yang membatasi kita. Yang pertama adalah dengan mentaatinya. Sungguh bohong dan dusta apabila kita mengaku cinta kepada beliau tetapi kita tidak mau taat kepada beliau. Karena seorang Rasul itu tidaklah diutus kecuali untuk ditaati, bukan untuk semata-mata dikenang dan dirayakan hari kelahirannya. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Tidaklah seorang rasul diutus kecuali untuk ditaati. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang dibawa oleh Rasul maka terimalah, dan apa yang dilarang olehnya maka tinggalkanlah. Jangan diotak-atik, jangan dikomentari dengan komentar-komentar yang mengesankan seakan-akan dia lebih hikmah daripada Nabi. Sebagian orang ketika mengomentari isi syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, baik yang disebut sebagai cendekiawan dan sebagainya, profesor, kiai dan sebagainya, komentar-komentar mereka terhadap syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW terkadang mengesankan seakan-akan mereka lebih tahu tentang nilai-nilai rahmat untuk manusia daripada Nabi SAW. Komentar mereka terkadang mengesankan seakan-akan mereka lebih tahu tentang hikmah di dalam berdakwah daripada Nabi SAW. Komentar-komentar mereka mengesankan seakan-akan mereka lebih tahu tentang kebaikan dan kejelekan terhadap dunia dan akhirat manusia. Sehingga dengan mudahnya mereka mengatakan ini sudah kurang relevan, atau mereka takwil hadis-hadis Nabi yang sangat jauh dari panggangnya. Maka di dalam ayat ini Allah katakan apa yang dibawa oleh Rasul, masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak, terimalah. Jangan kamu otak-atik. Jangan kamu komentari dengan komentar-komentar yang mengesankan seakan-akan engkau lebih berilmu, lebih hikmah, lebih sayang kepada manusia, dan seakan-akan engkau lebih tahu tentang jalan menuju surga dan neraka daripada Nabi SAW. Jangan, karena Muhammad tidak berbicara kecuali dengan wahyu yang diwahyukan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tidak berbicara dengan hawa nafsu, melainkan dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang kedua, jamaah dimuliakan Allah, adalah dengan meneladani beliau di dalam hal akidah, ibadah dan akhlak semaksimal mungkin. Beliau adalah yang Allah katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka sangat-sangat disayangkan dan menyedihkan apabila ada seorang muslim dan muslimah, apabila orang yang sudah bergelar profesor
atau berada di salah satu dari jabatan-jabatan agama yang sangat tinggi, justru mengidolakan orang-orang kafir, justru menganggap tokoh-tokoh kafir yang mengatakan tentang akidah Trinitas, yang mengatakan ada Tuhan Ayah, Tuhan Ibu, dan ada Tuhan Anak, justru dianggap inilah yang layak dijadikan panutan. Saya kagum dengan kesederhanaan beliau. Orang yang seperti ini perlu diruqyah dengan 30 juz Al-Quranul Karim. Walaupun dia profesor agama, kiai, atau memiliki jabatan tertinggi dalam perkara agama sekalipun, orang yang seperti ini perlu dipegang rame-rame kemudian diruqyah dengan 30 juz Al-Quran, agar syaitan-syaitan yang telah mengalir pada peredaran darahnya keluar kembali dari tubuhnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Baru sekarang Anda mendapatkan panutan karena kesederhanaannya di dalam kehidupan dunia ini. Adakah yang lebih layak untuk dijadikan sebagai panutan atas kezuhudan dan kesederhanaannya di dalam dunia ini daripada Nabi Muhammad SAW? Hanya karena orang tersebut menggunakan pesawat komersial bukan jet pribadi, Anda langsung mengatakan inilah yang layak dijadikan panutan, yang menunjuk karena kesederhanaannya di dalam dunia ini. Meskipun orang tersebut mengatakan Allah punya anak, Allah punya ibu, Allah punya ayah. Meskipun tokoh tersebut mendustakan firman sang penciptamu, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat ini diinjak-injak oleh dia dustakan. Dan dia mengatakan ada Tuhan ayah, ada Tuhan ibu, ada Tuhan anak. Kemudian datang Anda mencium-cium tangannya yang tidak Anda cium telapak kakinya karena mungkin takut ditendang olehnya. Kemudian menjadikannya sebagai panutan. Dan Anda seorang muslim mengatakannya kepada masyarakat yang mayoritasnya muslim. Engkau kemanakan firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tetapi memang benar seperti yang Allah katakan tadi setelah ayat ini, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi mereka yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, mengharapkan kehidupan akhirat dan banyak mengingat Allah. Karena mereka yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah, yang tidak menjadikan akhirat lebih diprioritaskan, lebih mulia, lebih utama daripada dunia, dan tidak mengingat Allah, mereka tidak akan pernah mau menjadikan Nabi SAW sebagai uswah hasanah. Karena memang hanya mereka yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, yang menjadikan akhirat lebih utama daripada dunia, dan banyak mengingat Allah, yang mau menjadikan beliau sebagai uswah hasanah. Adakah yang lebih sederhana, yang lebih zuhud hidupnya daripada Nabi SAW? Bukankah Nabi kita SAW setiap kali salat malam dan ketika beliau hendak turun sujud, beliau harus menggeserkan kaki ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha agar muat sujudnya, yang menunjukkan betapa kecilnya rumah beliau. Bukankah Nabi Anda ketika bangun dari tidurnya, maka terlihat bekas tikar tempat tidurnya yang kasar di punggungnya, sehingga sebagian sahabat yang melihatnya menangis dan menawarkan tempat tidur yang nyenyak untuknya. Kemudian beliau justru menjawab, mali walid dunya illa karajulin istadhalla tahta syajaratin fatarakaha. Apa urusannya aku dengan dunia ini? Tidaklah aku dengan dunia ini kecuali seperti seorang laki-laki yang menempuh sebuah perjalanan, kemudian dia berteduh di dalam perjalanannya di bawah sebatang pohon, kemudian dia pun pergi meninggalkan pohon itu. Wahai Anda yang mengidolakan tokoh-tokoh kafir karena alasan kesederhanaannya, bukankah Nabi Anda di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Anas atau Aisyah radhiyallahu anhuma menyebutkan beliau meninggal dunia dalam keadaan
baju perang beliau tergadaikan di sisi Yahudi untuk kebutuhan makanan pokok 1 sok beras atau 1 sok gandum. Anda yang takjub kepada tokoh-tokoh kafir yang mengatakan ada Tuhan anak, ada Tuhan ayah, dan ada Tuhan ibu karena kesederhanaannya, bukankah Nabi Anda ketika tiba di Kuba dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, yang pertama kali beliau pikirkan adalah masjid? Ketika beliau datang ke Madinah dalam keadaan beliau belum punya rumah, tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari sekian lama, yang pertama kali beliau bangunkan adalah masjid sebelum beliau membangun untuk rumah-rumahnya, rumah untuk istri-istrinya. Beliau yang apabila datang makanan sedekah, maka beliau tidak menyentuhnya, lantas memberikannya kepada sahabat-sahabat yang miskin dari kalangan Ahlus Suffah. Dan apabila makanan yang diberikan kepada beliau adalah hadiah, maka beliau tidak memakannya kecuali terkadang bersama sahabat-sahabatnya yang miskin dari kalangan Ahlus Suffah. Sekarang baru Anda dapatkan orang yang patut dijadikan panutan atas kesederhanaannya hanya gara-gara menggunakan pesawat komersial. Subhanallah. Apakah Anda tidak pernah membaca firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah? Sekarang Anda baru mendapatkan panutan karena kesantunan dan kesopanannya. Apakah Nabi Anda kurang santun, kurang sopan? Dilempar dengan batu, berlumuran darah, malaikat menawarkan bantuan untuk mengangkat 2 gunung batu dan menimpakan kepada masyarakat Taif. Justru beliau mengatakan, jangan, karena aku berharap Allah melahirkan dari anak keturunan mereka yang mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, adakah yang lebih santun daripada beliau, jamaah? Ini akibat jauhnya manusia dari ilmu. Bayangkan, saudaranya yang satu kiblat dengannya, yang rukun Islam, rukun imannya masih sama dengannya, dipersekusi, disegel masjidnya, bahkan sebagian pondoknya dibakar dengan alasan sesat Wahabi, karena mereka meyakini bapak Nabi di dalam neraka. Padahal itu hadis Nabi, itu juga akidahnya Imam Nawawi. Dipersekusi, disikat habis-habisan, sementara tokoh kafir yang mengatakan Tuhan ayah, Tuhan anak, Tuhan ibu, yang mendustakan satu surat Al-Quran, Qul huwallahu ahad, Anda datangi dan Anda cium-cium tangannya dan Anda jadikan sebagai panutan yang layak dijadikan panutan. La haula wa la quwata illa billah. Nasallallahu salam wal afiyah. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Juga di antara konsekuensi dari syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan bukti cinta kita kepada beliau adalah kita tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan sunnah beliau dan tidak melampaui batas atau tidak melampaui sunnah beliau. Bahkan Allah menjadikan kesesuaiannya kita dengan sunnah beliau di dalam beribadah sebagai salah satu dari 2 syarat diterimanya ibadah oleh Allah. Allah Jalla wa Ala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala kata Fudail bin Iyadh rahimahullah, ay akhlasukum wa aswabukum, yaitu siapa yang paling ikhlas dan siapa yang paling mencocoki sunnah Nabi SAW. Dan ini salah satu dari 2 penafsiran ulama tafsir terhadap firman Allah, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Amilatun nasibah, mereka telah lelah letih di dalam beramal, tasla naran hamiyah, tetapi justru melemparkan mereka ke dalam neraka yang menyala, yang melahap mereka. Kenapa? Karena kata Syekh Abdurrahman As-Sidi, amalannya itu tidak ikhlas dan tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, sehingga menjadi amalun syirki wa bid'i,
atau ikhlas karena Allah tetapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka menjadi amalun bid'i. Atau sesuai dengan sunnah Nabi SAW tetapi tidak ikhlas, maka menjadi amalun syirki. Sementara Allah berfirman, fa'budillaha mukhlishan lahuddin, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang melakukan suatu amalan tanpa perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ini hadis cukup jelas, cukup gamblang maknanya. Tersurat dari Nabi. Tidak butuh kepada takwil lagi. Makanya kita melihat tidak ada seorang ustadz, seorang dai yang berusaha mentakwil hadis ini kepada takwil untuk lari dari kaidah bahwa setiap ibadah yang tiada petunjuk dari Nabi tidak boleh dilakukan. Dia mentakwil tersebut kecuali kita melihat air wajahnya sendiri sedang bingung. Padahal dia sedang membingungkan orang lain terhadap makna hadis ini, tetapi dia sendiri terlihat sedang bingung di dalam mentakwil hadis itu. Kenapa? Karena hadis ini cukup gamblang, cukup jelas, nggak butuh untuk ditakwil lagi. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan suatu amalan ibadah tanpa perintah, tanpa petunjuk dari Nabi, baik ucapan, perbuatan atau takrir dari beliau terhadap perbuatan para sahabatnya, maka amalan tersebut tertolak, jelas, gamblang. Makanya tidak ada yang mentakwilnya, berusaha mentakwilnya untuk mengatakan adanya bidah hasanah, kecuali kita melihat air wajahnya benar-benar bingung di dalam takwilnya. Dia sedang kebingungan, bahkan dia tidaklah mentakwilnya kecuali dengan takwil yang ambigu. Kenapa? Karena kata para ulama, tawdihul wadih minal fadaih. Sesuatu yang sudah jelas, gimana mau ditakwil lagi? Makanya tidaklah seorang berusaha bahkan menjelaskan sesuatu yang jelas, itu bagian hal yang tercela. Makanya tidak ada yang mentakwilnya kepada takwil untuk membenarkan adanya bidah hasanah, kecuali kita lihat penjelasannya sungguh ambigu, ya, mengambang dan tidak jelas kemana. Dan apa yang membuat seseorang tidak nyaman ketika hadis ini disampaikan? Ini hadis riwayat Imam Muslim. Ini hadis riwayat Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa Anda seorang Muslim yang mengaku umat Nabi Muhammad panas kuping Anda ketika mendengar hadis ini? Jangan-jangan ada jin di kuping Anda. Jangan-jangan Anda harus diruqyah dulu dengan Al-Fatihah berulang kali dan dengan Al-Baqarah agar jin itu keluar dari telinga Anda, dan sehingga telinga Anda tidak lagi panas ketika mendengar hadis Nabi ini. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan suatu ibadah amalan tanpa perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Sebagian orang panas kupingnya ketika mendengar hadis ini, bahkan menuduh orang yang membacakannya sebagai pemecah belah umat. Apalagi kalau ada yang membaca hadis Nabi yang Nabi bacakan setiap hari Jumat. Dalam riwayat Imam Muslim dari Jabir, wa kullu bid'atin dhalalah. Langsung rupanya khotibnya kasihan, Wahabi rupanya, pada khutbahnya udah bagus, Wahabi rupanya, gara-gara menyampaikan hadis itu. Padahal itu Nabi ucapkan di setiap awal khutbah Jumatnya. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Sekarang justru banyak orang mengaku cinta Nabi, panas kupingnya ketika mendengar hadis ini. Bahkan menjadikan hadis ini tanda sesatnya seorang khotib Jumat, tanda sesatnya seorang penceramah. Dan menjadikan hadis ini kalau disampaikan, maka orang tersebut akan dianggap pemecah belah umat.
Bagaimana mungkin dikatakan orang yang mengajak manusia kaum muslimin beribadah sesuai dengan sunnah Nabi dikatakan pemecah belah umat? Padahal secara logika bahkan yang sebaliknya adalah bidah yang justru sebaliknya. Sekarang kalau kita mengajak seluruh kaum muslimin jangan beribadah kecuali dengan sesuai dengan sunnah Nabi, kekhawatiran apa? Sesuatu apa yang harus dikhawatirkan dari seruan itu? Apakah apabila seluruh kaum muslimin di seluruh belahan dunia beribadah kepada Allah sesuai dengan sunnah Nabi, mereka akan berpecah atau mereka justru akan bersatu? Bersatu. Tetapi lihat, tatkala kaum muslimin dibiarkan dengan perbuatan bid'ah dengan alasan yang penting baik selama tidak ada larangannya, nggak apa-apa. Akhirnya jangankan tingkat internasional, masih satu RW dari satu musola komplek ini dengan musola komplek satu lagi bisa beda-beda bunyi zikir setelah sholat 5 waktunya. Yang di sini zikirnya begini, yang itu oh ini enggak, ini kami tarekat Syadziliyah. Yang satu oh enggak, kami tarekat Qadiriyah. Oh enggak, kalau kami mah tarekat Naqsabandiyah. Kalau kami zikir yang kami dapatkan ini ada ijazahnya dari guru fulan, kalian ada ijazahnya enggak? Kalau mau mengambilnya harus dari kami yang punya ijazah itu. Semenjak kapan zikir ada ijazah? Anda saja nggak punya ijazah sampai SMP, bisa-bisanya zikir punya ijazah. Yang dikenal dalam bahasa ilmu agama ada riwayatnya. Hari ini bukan lagi riwayat yang ditanya, itu zikir ada riwayat enggak? Bukhari atau Muslim? Riwayatnya sahabat siapa? Bukan itu lagi yang ditanyakan. Justru itu ada ijazahnya enggak? Kadang-kadang kita harus jawab ada ijazah SD. Semenjak kapan pertanyaannya seperti itu? Ijazah zikir itu dari siapa? Yang dikenal di dalam ilmu hadis riwayat siapa? Riwayat Bukhari, riwayat Muslim, atau riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi? Sekarang berubah. Itu ijazahnya ada enggak? Itu zikir mana ijazahnya? Ijazahnya dari siapa? Kalau kami jelas ada ijazahnya, saya mursyidnya, saya dapat langsung dari mursyidnya. Beliau thariqah Qadiriyah, Syadziliyah. Semenjak kapan ada istilah itu? Semenjak kapan ada istilah itu? Makanya jamaah, terkadang ada 10 masjid di dalam satu kabupaten, dalam satu kecamatan, dari satu masjid dengan masjid yang lainnya saling beda-beda zikirnya setelah sholat 5 waktu, jumlahnya, konteksnya dan sebagainya bisa beda-beda. Bukankah ini perbedaan, perpecahan? Tetapi kalau kita katakan kita beribadah harus ikut sunnah Nabi, maka jangankan kita berada di Indonesia, kita ke Somalia sekalipun kita akan melihat saudara kita kaum muslimin di Somalia berzikir setelah sholat 5 waktu sesuai dengan kita, karena sesuai dengan sunnah Nabi. Setelah salam astaghfirullah, 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 man tasalam wa minka salam tabarak ya dzal jalali wal ikram ila akhir, sebagaimana yang masyhur dalam seluruh kitab-kitab hadis. Mau ke Somalia kita lihat seperti itu, mau ke Mesir seperti itu, kita ke Amerika, muslim di Amerika juga seperti itu. Tetapi lihat, tatkala kaedahnya yang penting baik selama tidak ada larangan, maka lahirlah pemahaman kita di Indonesia Islam Nusantara. Kalau di Arab Islam Wahabi, kalau di Somalia Islam apa? Islam apa? Di Sudan Islam apa? Jazair Islam apa? Kok bisa Islam berwarna-warna, berbeda-beda, sementara Nabi mereka satu, kitab suci mereka satu, dan Allah wajibkan mereka mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman sebaik-baik generasi umat Islam dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kok bisa ada kaidah ini tariqat Syadziliyah, ini Qadiriyah, ini Naqsabandiyah, ini dan ini dan ini dan sebagainya? Kalau kita di Indonesia Nusantara, kalau mau Wahabi di Saudi, ya, kalau di Yaman apa? Syiah begitu. Semenjak kapan ada istilah itu? Sementara Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, universal.
Ini Islam agama yang universal. Bukan agama hanya untuk orang Arab. Oke, sangat membingungkan kalau ada yang menganggap dakwah mengajak kepada sunnah justru dianggap memecah belah manusia. Padahal secara ilmiah itu diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Secara logika justru mempersatukan manusia. Sekarang kalau Anda punya istri, punya anak 10, kalau ibadahnya nggak sesuai dengan sunnah, sholat Anda, zikir Anda berbeda, Anda Qadiriyah, anak Syadhiliyah, istri Naksabandiyah, anak yang ini tarikat yang beda lagi. Yang anak ini kalau iktikaf bukan di Ramadan, iktikaf di kuburan para wali, pakai cadar iktikafnya. Anda iktikaf di masjid, nyaman hidup begitu? Sementara kalau semuanya ikut sunnah, akidah Anda dengan istri dan anak-anak sama, semuanya berakidah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Zikir Anda dan zikir istri Anda, kemudian anak Anda setelah sholat juga sama. Zikir-zikir yang Anda baca menjelang tidur juga sama dengan zikir-zikir yang dibaca menjelang tidur oleh istri Anda dan oleh anak-anak Anda. Bukankah itu keindahan? Kok justru dibalik? Makanya para ulama dahulu mengatakan as-sunnah tajma' wal bid'atu tufarriq. Sunnah itu pasti mempersatukan manusia. Justru bid'ah yang memecah belahkan manusia. Nah, dan Anda sebutkan hadis ini, hadis yang terakhir, yang dengannya kita tutup majelis kita ini. Hadis ini akan semakin menjelaskan kepada kita kaidah di atas. Apa itu? Bahwasanya dalam bab ibadah itu adalah ada atau tidak petunjuknya, bukan ada larangan atau tidak. Ibadah boleh dilakukan kalau ada petunjuk, dan tidak boleh dilakukan karena tidak ada petunjuk. Bukan nggak apa-apa dilakukan walaupun nggak ada larangan, walaupun nggak ada petunjuk, selama nggak ada larangan. Perhatikan hadis Nabi berikut ini, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan ja'a thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika 3 orang laki-laki datang ke rumah sebagian istri-istri Nabi, menanyakan ibadah Nabi sehari-hari. Falamma ukhbiru anha faka'annahum taqalluha. Setelah diberitahukan, maka mereka seakan-akan menganggapnya masih sedikit. Tetapi mereka mengatakan kalau untuk Nabi itu sudah cukup karena beliau sudah diampuni dosa-dosanya. Kalau kita belum, maka kita harus lebih banyak lagi ibadahnya. Maka yang pertama mengatakan, kalau demikian saya akan sholat malam semalam penuh dan tidak akan tidur di malam hari. Yang kedua mengatakan saya akan berpuasa setiap hari sepanjang tahun, tidak akan pernah ada satu hari di mana aku tidak berpuasa. Dan yang ketiga mengatakan aku akan mati dalam keadaan jomblo, tidak akan menikahi wanita, biar fokus beribadah kepada Allah. Ini secara umum ada dalilnya tidak? Ada. Sholat malam ada dalilnya enggak? Ada. Anjuran memperbanyak puasa juga ada. Anjuran menjauhi fitnah wanita juga ada. Tetapi mereka berencana melakukannya dengan cara yang melampaui sunnah Nabi. Pulang Nabi diceritakan kepada Nabi, tadi ada 3 orang berkata demikian, demikian, dan demikian. Kemudian Nabi pun seketika itu keluar dan mencari mereka. Setelah mendapati mereka, Nabi bertanya, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Apakah benar kalian yang telah berkata demikian, demikian? Karena mereka memang jujur, niatnya baik. Mereka pun mengatakan, bala ya Rasul, benar wahai Rasul, kami yang berkata demikian. Maka seketika itu Nabi menegur mereka dengan mengatakan, amma ana fa'atqakumlah wa akhsyakumlah walakinni usallil lail wa arqud wa asumu wa uftir wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Aku lebih bertakwa kepada Allah dan lebih takut kepadanya daripada kalian. Nabi berkata demikian sah karena beliau Nabi dan Rasul, dan beliau tidak berbicara kecuali dengan wahyu.
Kalau ada ustadz berkata demikian, itu ustadz sombong namanya. Itu kiai sombong, harus diruqyah biar sembuh dari sifat sombongnya. Kalau Nabi berkata demikian sah, karena beliau Nabi, Rasul. Aku lebih bertakwa kepada Allah dan aku lebih takut kepada Allah daripada kalian. Tetapi aku tidak sholat malam semalam penuh. Aku sholat dan aku juga tidur. Dan aku tidak puasa setiap hari sepanjang masa. Di sebagian hari aku berpuasa dan sebagian hari yang lainnya aku tidak berpuasa. Dan aku menikahi wanita. Kemudian di akhir hadis tersebut, Nabi semakin memperjelaskan kaidah di atas tadi, bahwa soal ibadah itu tidak boleh dilakukan bukan karena ada larangannya, tetapi karena tidak ada perintahnya. Di akhir hadis tersebut Nabi mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, apakah mereka memperolok-olok sunnah Nabi? Tidak. Nah, mereka baru berencana melakukan ibadah-ibadah yang sudah ada dalilnya, yang sudah ada anjuran untuk melakukannya, tetapi dengan cara yang melampaui sunnah Nabi, yang melebihi sunnah Nabi. Kepada mereka Nabi bersabda, barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Makanya para ulama mengatakan bid'ah adalah lawan sunnah. Melakukan bid'ah adalah bukti Anda benci kepada sunnah Nabi. Anda ngaku ataupun tidak, Anda akui ataupun tidak, Anda sadari ataukah tidak. Karena logikanya, kalau ada sunnah Nabi, zikir jelas-jelas ada riwayatnya, Bukhari, Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya sahih, disahihkan oleh para ulama. Kemudian ada zikir-zikir dari tarikat ini, tarikat itu, dan tidak ada riwayatnya, tidak ada hadis nabinya, bukan riwayat Bukhari, bukan Muslim, bukan Abu Daud. Lantas Anda tinggalkan sunnah Nabi, kemudian ini Anda terapkan dengan alasan yang penting kan baik, nggak ada larangannya. Apa namanya ini kalau bukan kena benci kepada sunnah Nabi? Kalau Anda cinta kepada sunnah Nabi, mungkinkah Anda mengutamakan zikir yang bukan dari Nabi, kemudian meninggalkan zikir yang jelas-jelas itu sunnah Nabi? Makanya para ulama mengatakan bidah adalah lawan sunnah. Mubtadi' membenci sunnah Nabi. Ini maknanya. Kepada 3 sahabat tadi, pada mereka belum melakukannya, baru berencana melakukan ibadah-ibadah yang sudah ada dalilnya, tetapi rencananya ingin mereka lakukan dengan cara yang melebihi cara Nabi. Karena menurut mereka kalau Nabi mah udah cukup ibadahnya segitu, karena beliau udah Nabi. Kalau kita kan bukan Nabi, harus lebih banyak lagi. Kepada mereka Nabi mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Dan ini juga yang dipahami oleh para sahabat Nabi, bahwa masalah ibadah itu adalah ada petunjuknya ataukah tidak dari Nabi, baik ucapan, perbuatan atau takrir, bukan karena tidak ada larangannya sehingga Anda lakukan dengan alasan yang penting nggak ada larangannya. Kalau begitu silakan Anda sholat subuh lebih dari 2 rakaat, karena tidak ada larangan melakukan sholat subuh lebih dari 2 rakaat di dalam Al-Quran dan di dalam seluruh hadis-hadis Nabi. Tetapi seluruh kaum muslimin hari ini tidak ada yang berani melakukan sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Menunjukkan apa? Menunjukkan hati nurani mereka, bahasa tubuh mereka mengatakan bahwa tidak boleh melakukan suatu ibadah itu bukan karena ada larangannya, tetapi karena tidak ada perintahnya. Nah, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahmani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang ada silahkan ditanyakan kepada ustadz-ustadz yang mengisi dengan rutin di sini, dan khusus anda dengar ada jadwal guru kita Al-Ustadz Badrus Salam hafizahullah taala, silahkan diberikan kepada beliau pertanyaan-pertanyaan tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.